Iya ya, apalagi Ki? Telur itu. Telur Apa? itu ya gak perlu dijelaskan lagi, pasti udah tahu dia. Untuk apa telur itu Ki? Telur itu ibaratnya itu telur utuh, bisa memecah belah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa berantakan gara-gara telur itu bisa. Oh, sampai segitunya Ki? Wah, kami ini banyak ngomong. Insyaallah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Tidak mau? Jelas tidak. Baca Gus. Tolong Gus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Kalau taubat ngeyel sekali ini. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adabun alim bima kanu yakdzibun. Wah, ini dah naga kuning. Saya bawa ini ya. Ini pusaka. Saya kotor. Ini kodamnya ini. Saya punya ayat-ayat Allah, cuma itu saya berlindung hanya kepada Allah, nggak ada yang lain. Kita tahu kan siapa yang paling kuat, siapa yang paling perkasa, siapa yang paling kuasa, hanya Allah Jalla Jalla. Islam pernah menghadapi orang karya. Nggak pakai apa-apa, nggak punya apa-apa. Hanya hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Main. Sumpah Mbah, ucap Mbah dari hati nurani yang paling dalam, kalau hari ini juga Mbah bertobat. Nggak mau kayaknya Ki. Ayo. Dia nggak mungkin lah semudah itu mau menghilang, cabut profesinya. Mau makan apa? Nanti pikirnya gitu pasti Ki. Biar tahu. Kita ambil semua ilmunya. Baik, Bapak. Kita tarik semua. Jangan. Kita tarik semua ilmunya. Biarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buang segorok itu Ki. Mau disuruh ngirim untuk menghabiskan harta bendanya yang berupa ini gelas yang ditancap. Musyrik, kafir. 18 tahun. Nggak mungkin, 18 tahun belum tentu masih hidup. Ayo di akhir ini tobatlah, di bulan Ramadan ini dapat hidayah. Ya, mau ya? Kalau Anda mengulangi lagi perbuatan ini, Anda siap mendapatkan azab 7 turunan. Siap. Yakin ya? Alhamdulillah. Ayo syahadat berbari syahadat lagi Pak. Ayo Pak. Ikuti saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang yang tidak punya salah, Mbak. Ingat-ingat, Mbak. Orang yang sudah nggak punya salah, bahkan untuk makan aja susah. Anda santet dengan naga kuning, nggak bisa jalan. Ada seorang bapak-bapak yang sudah nggak punya apa-apa, Mbak. Anda santet ke anak cucunya, anak istrinya.
Di sini saya akan memberikan tips yang mana kita bisa senang, nyaman, tenang baca Al-Quran. Sehancur-hancurnya hidupmu, sehancur-hancurnya hidup kita dalam keadaan titik-titik yang mana paling hancur-hancurnya. Di saat dulu kita hidup mewah, hidup megah, hidup senang, banyak teman, dihormati orang banyak, tiba-tiba hidup miskin, jatuh miskin, tinggal di tempat-tempat kos-kosan yang kumuh, tinggal di tempat kontrakan-kontrakan yang bau. Tiba-tiba kita miskin, semiskin-miskinnya, bahkan untuk makan aja susah banget. Kemudian yang dulu dihormati orang, disegani orang, dimuliakan orang, tiba-tiba dikucilkan, dihancurkan harga dirimu, diinjak-injak harga dirimu. Orang yang dulunya mencintai kita, kekasih kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita. Sudah nggak sudi lagi, jijik melihat kita. Pokoknya gimana hancurnya hidup kita, ibarat orang jatuh langsung ketiban tangga. Sudah jatuh sakit, ketiban tangga lagi. Seperti itulah ya kira-kira. Yang dulunya digandrungi jadi dikucilkan, diinjak-injak harga dirinya, miskin semiskin-miskinnya, sakit hati, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya, dikucilkan, diusir, dan pokoknya kita ini dalam keadaan titik-titik yang mana sangat hancur hidup kita. Gak punya siapa-siapa lagi, sakit lagi, keadaan sakit, gudikan, sakit menjijikkan dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan satu saja di antara 9 amalan yang mana bisa merubah nasib kita dalam 9 hari. Ya. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran. Minimal di rumah kita harus ada yang membaca Al-Quran dalam sehari. Saya ulangi, minimal harus ada yang membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat dalam sehari loh ya. Dalam sehari di rumah kita harus ada yang baca Al-Quran. Sampai sini paham ya teman? Itu yang pertama. Kalau Anda sibuk, ya Anda repot atau nggak bisa baca Al-Quran, suruh istrimu, suruh suamimu, suami repot, istri repot, suruh anak-anakmu. Makanya bikin anak yang banyak ya. Kalau anak 10, yang 9 sibuk, yang 1 bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Ya, minimal sehari harus ada yang baca Al-Quran. Anak-anak semua sibuk atau nggak bisa baca Al-Quran, cari pembantu, ya, cari pembantu, dibayar, harus ada yang baca Al-Quran di rumahmu. Kalau si pembantu juga nggak ada, minimal ada orang, cari orang, anak yatim kayak ngerawat ngerawat anak yatim, tuh suruh baca Al-Quran aja, maka hidup Anda akan berkah. Saya berani menjamin di sini ya. Ini ikuti, ini akan merubah nasib dalam 9 hari. Yaitu baca Al-Quran. Nah terus bagaimana gue supaya saya ini cinta Al-Quran, betah baca Al-Quran, gak gampang bosen. Bokongku ini panas gak baca Al-Quran, kupingku panas, baru bismillah wis panas pengen ngalih kayak ono paku nih. Nah, ini saya akan memberikan tips supaya baca Al-Quran enak, indah, nyaman, tenang, senang, hobi ya. Maka hidup kita akan berubah drastis insya Allah. Yang miskin menjadi kaya, yang gundah gulana gelisah menjadi senang, nyaman. Akan banyak, hidup itu akan lebih berarti, ini yang begitu ya. Jangan takut masalah rezeki, Al-Quran yang akan menjamin rezeki. Saya sudah pernah mempraktekkan ya. Nanti rezeki itu bagikan grojokan, gak mampu membendung sudah. Ini praktekkan ini. Oh Gus, saya sudah begini begitu, datang ke sini ke situ, ke paranormal, ke gini ke gitu, ke dukun, kiai, tapi kok tetap saja hidup saya begini aja. Sudah ngamalkan ini itu, tapi tetap saja seperti ini karena Anda di rumah Anda belum ada yang baca Al-Quran. Minimal dalam sehari itu ada yang membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Walaupun cuma satu ayat. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Gitu aja enggak apa-apa. Atau cuma wis nemen kebacut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Nemen itu berarti ya. Sudah kebacut banget kalau itu. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Shadaqallahul azim. Itu sudah senemen hatimu itu ya. Sudah gelap gulita itu. Medit itu. Sebanyak-banyaknya lah kalau bisa sehari itu ada yang baca Al-Quran, maka sihir, santet, perewangan, bukhul, tenung, teluh semua kan menjauh dari rumah Anda. Tidak ada lagi kerupekan, kesumpekan, kegundahan, kegelisahan. Nggak ada. Praktekkan. Dalam 9 hari akan berubah nasib Anda. Dari yang kelam menjadi mujur. Dari yang kelam menjadi indah pokoknya ya. Nah itu gimana caranya supaya
baca Al-Quran itu nggak belepotan, nggak gampang jenuh, nggak gampang bosen. Pakai irama pemirsa ya. Baca Al-Quran jangan kayak anak TPA, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bosen Anda. Saya dulu mondok belajar irama Al-Quran itu ada 14 imam yang saya pelajari ya. Dari imam masjid Mekah, Medina, Irak, Turki, ya, Sudan. Itu dulu pernah belajar di Mesir. Di sini saya akan memberikan 2 saja irama yang mana menurut saya ini favorit saya, yang sering saya baca ketika saya menjadi imam di masjid. Ini 2 irama yang saya sangat sukai. Yang mana 2 irama ini menggambarkan kisah tentang kesedihan. Cocok banget lah kalau bagi orang-orang yang baper kayak saya. Saya senang baca ini, irama ini. Nah, ada irama Nahawan, ada irama Kurdi. Yang pertama Nahawan akan saya contohkan. Ini alhamdulillah saya berada di Hotel MC Hotel Mojokerto, dan saya sangat mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemilik Hotel MC Mojokerto, Habib siapa itu, dan juga yang telah mensupport, menginapkan kita di hotel syariah ini, MC Syariah ini. Abah dan Umi, semoga sehat selalu. Abah dan Umi Mojokerto ya, yang telah memfasilitasi kita selama di Mojokerto ini. Beliau seorang pengusaha ya, rempah-rempah. Dan saya alhamdulillah mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Hotel MC Syariah karena ada Al-Quran di sini pemirsa. Insya Allah berkah hotelnya ya. Saya akan mencontohkan 2 irama, yang mana irama ini yang paling saya cintai, yang paling saya suka. Kita akan buka Al-Quran di sini ya. Nanti yang akan kita buka, nanti yang akan kita baca. Pertama lagu Nahawan dulu. Ini pelajari, share ya, supaya Anda itu baca Al-Quran itu senang, betah sampai berjam-jam, nggak bosen pakai irama ini. Saya akan kasih 2 aja. Nanti kalau di lain waktu ada kesempatan akan saya kasih irama 14 itu. Pertama Nahawan ya. Seperti apa Gus Nahawan itu? Nahawan itu biasanya dipakai qori atau orang yang baca Al-Quran ketika ayat-ayat yang lebih dominan kepada siksaan pemirsa ya, menggambarkan azab dan siksaan Allah. Nahawan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dihayati, diresapi gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan praktekkan, kita akan buka. Bismillah, itu yang akan buka, kita akan baca ya. Itu ini awal daripada surat An-Naba ayat 30 dengan praktek lagu Nahawan ya pemirsa. Lagu Nahawan itu juga ada refnya. Jadi ref itu bukan hanya lagu koplo, pop apa itu dangdut. Jadi iramah bacaan Al-Quran juga ada refnya supaya kita nggak bosan. Saya contohkan irama Nahawan. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Kasih ref biar nggak bosan.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. Begitu ya. Ini lagu Nahawan. Kurang lebihnya seperti itulah iramanya. Bisa kita pakai rap biar nggak bosan. Ada lagi satu yang paling saya cintai. Ya, ini masih baru-baru, yaitu ada 3 sebenarnya. Yang kedua yang paling saya cintai irama Kurdi. Kurdi ini banyak yang bisa sih sebenarnya ya. Ini irama Kurdi ini saya dipakai imam-imam kayak Syekh Hanan Ataki, ya, Syekh Taki Malik, banyak anak muda-muda. Kenapa saya pakai penampilan seperti ini? Karena syiar dakwah baca Al-Quran supaya pemuda-pemuda itu cinta sama Al-Quran. Jadi nggak monoton harus pakai jubah, harus pakai kopiah. Ya, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah tidak memandang bentukmu, rupamu, wajahmu, suaramu, tapi Allah melihat hatimu. Dalam syiar, maka kita harus universal. Dalam syiar kita harus menyesuaikan. Kalau tujuan kita men-share ke anak muda, jadi kita harus mengikuti apa yang digandrungi anak muda. Makanya saya pakai seperti ini, pakai topi ya. Apakah nggak boleh baca Al-Quran pakai topi? Memang baca Al-Quran harus ada adab-adabnya. Tapi di sisi lain, kita baca Al-Quran dimanapun kita berada, dimanapun pakaian kita, keadaan dimanapun, ini tetap kita baca Al-Quran. Karena Allah melihat hati kita, pemirsa. Dan mudah-mudahan pemuda-pemuda di sini terus mengamalkan daripada Al-Quran. Kira nggak bosan, jangan baca kayak anak TPA, tapi baca dengan irama. Banyak kok pemuda-pemuda yang jadi imam-imam masjid itu ya, yang baca Al-Quran dengan irama yang luar biasa menyentuh hati. Yang kedua irama Kurdi, saya akan praktekkan juga ya. Di Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Coba kita praktekkan dalam surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Seperti itulah lagunya ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Lah seperti itu nadanya. Sering kan kita mendengarkan irama-irama yang seperti itu. Ar-Rahman, lah gitu kan. Allamal Qur'an, seperti itu. Khalaqal insan, allamahul bayan. Nah, seperti itu kan. Pemirsa ya. Nanti kita sering ini lagu-lagu irama-irama Kurdi yang sangat digemari khususnya pemuda-pemuda. Jadi pemuda nggak gaul kalau nggak bisa irama Kurdi ini. Kita pasti sering kan di surat apa itu ya? Biasanya Ar-Rahman kalau nggak salah ya. Di surat Ar-Rahman biasanya kan pakai imam-imam itu apa? Para qori-qori. Qori-qori itu sering yang pakai Ar-Rahman itu pakai apa? Ya Allah, pakai lagu itu. Lagu seperti itu. Kurdi tadi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taqdaw fil mizan. Seperti itu ya, pemirsa. Dua aja untuk pertemuan hari ini. Jadi Nahawan, ada Kurdi. Yang ketiga yang juga sering saya pakai ketika saya menjadi imam. Ini paling yang nomor satu yang paling saya cintai, yaitu Syahid Al-Makri. Contohnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga sedih juga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini irama Syekh Syahid Al-Makri.
yang paling saya cintai. Tapi nanti akan saya share sesudah ini ya. Ini 2 saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan kita semua cinta sama Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, pakai irama Al-Quran. Cobalah pemuda-pemuda yang hebat adalah pemuda-pemuda yang cinta Al-Quran, pemuda-pemuda yang hobi membaca Al-Quran. Insya Allah mereka akan dijamin oleh Allah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khossatuhu. Mereka yang ahli Al-Quran akan menjadi keluarganya Allah. Coba bayangkan kalau sudah jadi keluarganya Allah, aman sudah ya. Dan dijaga oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah. Syiarkan Al-Quran, tidak ada yang lebih hebat amalan kecuali Al-Quran, karena Al-Quran adalah langsung kalam Allah. Ini saja, semoga bermanfaat. Pertama kali saya membuat konten tentang tutorial ya, irama bacaan Al-Quran. Nah, selama ini lebih dominan kepada mistis, kepada spiritual. Nah, di situ kan tertera di banner ada dakwah, maka saya coba interaksi dengan Anda tentang irama Al-Quran. Sebenarnya banyak sih ustadz muda ya, kayak Ustadz Anantaki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Muzamil ya, yang masih muda-muda tapi sudah jago banget baca Al-Quran. Ya mereka yang nggak ada yang baca-baca, yang sudah jago-jago baca Al-Quran kesurupan, nggak ada pemirsa ya. Walaupun beliau itu nggak ahli di spiritual, tapi nggak ada jin santet yang berani mengganggu beliau. Lihatlah mereka yang ahli-ahli jago-jago baca Al-Quran, nggak ada yang terkena kesurupan, nggak ada tumon nggak. Anda apa tumon itu bahasa Indonesia nih? Pernah lihat nggak? Anda itu orang yang ahli jago baca Al-Quran, imam Mekah atau imam masjid besar atau siapa yang kesurupan? Nggak ada. Karena sudah Al-Quran itu menjadi perisai yang paling kuat sudah. Pelindung yang paling kuat. Maka dari itu, kalau Anda ingin merubah segala-galanya hidup Anda, mulai sekarang, lihat video ini, demi Allah, share. Maka Anda akan merubah nasib kita. Dalam sehari, rumah Anda harus ada yang membaca Al-Quran. Siapapun itu, yang paling nggak di rumah Anda akan berkah, adem. Gitu, pemirsa. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pemuda.